Kenapa? Sorry guys, aku matiin dulu komentarnya. Kumpulan sekarang nih. Gua itu. Ya, siap. Santai, Bang. Sono kayak ada gua si AO benar. Iya. Pegang ini. Itu. Tuh, kan dikit tuh. Tuh, gua enggak bisa pikir. Sip. Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon maaf ya sudah lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita lihat bersama ya, kita sudah melalui tahap-tahap panjang. Rekan-rekan juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan Lexington, okay? Ya TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Lanjut korban LM, perempuan 17 tahun. Lanjut kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari itu menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi juga dengan Peksos untuk berapa kali dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh PA?
Untuk itu yang jelas sudah beberapa kali itu diduga dilakukan oleh VA. Untuk sementara ini masih kita semua kumpulkan, jelas untuk mengumpulkan semua barang bukti dan keterangan itu untuk melengkapi berkasnya. Menjadi tersangka ini karena keterangan yang terbaru. Nah, kalau begitu keterangan apa sehingga Ya keterangan-keterangan itu pasti kita kumpulkan, ya. Kemudian itu biarlah nanti kita jika memang sampai di pengadilan itu memperjelas kasus yang ada. Itu. Dan apa yang menyebabkan? Pasti kita kumpulkan. Oleh karena itu, ya, apalagi melengkapi berkas. Ya. Oke, mungkin kita bisa tanya kepada Bu, ancaman hukumannya Bu? Ancaman hukumannya Bu? Ancaman hukuman. Mungkin sepertinya senyumnya mengandung banyak makna nih. Ada yang sampaikan 1-2 kata gitu. Terlihat ada kekecewaan dari wajah Fadel. Cukup ya. Ada lagi. Bu, ancaman hukumannya Bu? 1-2 kata dari Fadel. Bu, ancaman kita angkat ya. Oke. Ibu sedikit dong, berarti Fadel masih bisa membela diri atau gimana, Bu? Itu handphone milik siapa ya? Aduh. Bu, boleh kiri Bu, izin. Siap. Oke Bu, sip. Makasih Bu. Cek. Cek. Makasih Onti. Ya baik, itu dia tadi baru saja dilakukan rilis dari FHB atau Fadel Jide, lokasi dari Rami Zani yang kini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak kemarin, dan kemudian Fadel akan ditahan selama 20 hari. Untuk penahanan Fadel ini atau penetapan Fadel sebagai tersangka tadi dijelaskan karena anak Nikita Mirzani itu mengunggah keterangannya terhadap Fadel. Apalagi itu? Stop. Apa ini? Oh, nanti. HP aku masih di dalam lagi. Tadi menanggapi dari ekspresinya. itu awas di depan ini banget tapi itu mau aduh, ngalangin
Sabar. Oke. Udah teman-teman. Oke. Nanti alasan penetapan hari sebagai saksi. Lanjut setelah itu kita alih status menjadi tersangka kepada VA ya. Dan hari ini kita menetapkan sebagai surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Tentunya kita lihat bersama ya, karena apa itu ada pasti tahap-tahapnya. Mulai kita memeriksa saksi-saksi, kemudian dari barang bukti, alat bukti jelas ya, itu yang memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Ya itu yang jelas. Kemudian sebelum kita menetapkan tersangka, oleh karena itu kita menetapkan seseorang dari saksi terlapor menjadi tersangka ya kemarin. Lanjut, oleh karena itu kenapa hari ini kita menetapkan surat perintah penahanan sudah jelas karena memang kita harus melengkapi, sudah dikumpulkan ya, itu yang jelas ada di penyidik. Undang-undang Perlindungan Anak 76D Junto 81 ayat 1 ya. Nanti ini kan udah berjalan 7 bulan ya. Kenapa baru sekarang terungkap? Ya kita dari penyidik tentunya ya, dari penyidik itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Ya bukan lambat, tapi memang SOP-nya jelas. Kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi kita periksa. Lebih kurang 19 orang kita periksa ya. Kemudian juga yang memperjelas kasus yang ini yang ada ya harus terang benerang. Tidak tiba-tiba, tidak juga semuanya harus cepat, tapi kita tidak jelas ya, harus jelas. Oleh karena itu rekan-rekan, hari ini kita sudah menetapkan, kemudian juga surat perintah penahanan sudah dikeluarkan oleh pimpinan. Tapi Ibu melihat ekspresi dari Fadel sendiri tadi kan terkesan sepertinya dia kayak tidak terima gitu loh, bahwa dia geleng-geleng kepala. Itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi dari semua ya, semua dari alat bukti, kemudian juga dari saksi-saksi itu sudah memperjelas ya, untuk memperjelas. Tapi nanti kita uji di pengadilan. Ya. Oke, mungkin alasan Fadil nggak mau ngomong kenapa Unti? Keterangan Alasan Fadil nggak mau ngomong kenapa Unti? Ya kalau itu memang haknya ya. Kan tadi sudah dari rekan-rekan media sudah meminta, tapi dari VA sendiri yang tidak bicara ya, itu memang haknya. Bu Nova, terkait ini kan sampai dari 7 bulan ini kan Ya. keterangan Nasional ini kan hampir menyerupai sama ke Fadil ya. Tiba-tiba berubah. Mungkin apa itu yang bisa menetapkan dia tersangka sebenarnya? Semua rekan-rekan mohon izin, semua dilakukan di penyidik. tapi sejauh ini Fadil kooperatif? Iya betul. Jadi semua yang ditanya, kalau memang kita bertanya pasti dijawab oleh pihak. Ya itu menurut saya bagus ya, aktif untuk menjawab apa pertanyaan dari penyidik pasti dijawab oleh pihak. Tapi ada yang dibantah nggak sih dari mungkin dari VA sendiri. pemeriksaan Loli? Yang jelas rekan-rekan mohon izin ya, untuk isi kemudian semuanya pasti dikumpulkan oleh penyidik ya. Nanti kita uji di pengadilan. Ibu mau konfirmasi untuk katanya kabarnya memang ada pengakuan daripada yang bersetubuh sampai 10 kali dan membeli obat aborsi melalui online, itu benar? Itu nanti kita lihat ya, karena memang di sini saya tidak bisa menerangkan karena memang bukan kapasitas saya ya. Saya jelas di sini kita sudah menahan dengan surat perintah penahanan. Untuk 20 hari ke depan apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan oleh penyidik yaitu melengkapi barang berkas ya, untuk segera dikirim ke kejaksaan. Kelewat dari 20 hari? Jika memang lewat dari 20 hari, kita mempunyai waktu 40 hari ya. Itu sudah diatur di dalam undang-undang. Hanya tunggu P21. P21.
Bu Nurma, terkait dari pihak keluarga pada sendiri kan mengajukan istilahnya tangguhan penahanan. Ya, betul. Mungkin sudah ada layangan itu pihak penyidik. Oh, kalau itu sudah dilayangkan, ya sudah dilayangkan, itu memang hak dari keluarga. Ya, Kapan persisnya? Kemarin, ya. Jadi kemarin setelah dihitung hari ini sudah masuk ke penyidik. Hari ini sudah masuk ke penyidik. Oke, cukup. Oke. Terima kasih Bu Terima Nurma. kasih Bu Nurma. Pura-pura lagi Mantap ojel. Bola. Pin. Mau naik yuk, Pin. Mau balik? Bisa udah transkrip aja nih. HP-mu sampai 3.